Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Cahya Agung dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis atau hasil penelitian saya terkait analisis novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang menggunakan pendekatan struktural. Oke teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu juga, sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan nantinya saya akan tempel PowerPoint-nya di layar saya dan teman-teman nanti bisa mengakses. Oke, novel ini atau analisis ini berjudul Analisis Novel Merahnya Merah menggunakan pendekatan struktural. Itu teman-teman, struktural ya. Sorry. Nah, di sini ada abstrak penelitian. Kita akan bahas abstrak penelitian kita. Pertama, penelitian ini menganalisis struktur intrinsik novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang menggunakan pendekatan struktural. Fokusnya pada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa untuk mengungkapkan totalitas makna. Jadi kita akan analisis novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang menggunakan pendekatan struktural. Kemudian fokus pada penelitian ini pertama ada pada tema, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain-lain. Yang ini mencakup terhadap unsur-unsur teks atau unsur-unsur penulisan yang nantinya akan disangkut pautkan dengan budaya masyarakat maupun kebiasaan-kebiasaan di realitas seperti itu. Dan di sini kita menemukan temuan utama sebelum kita ke pembahasan. Pertama, di sini saya menemukan analisis tema menggunakan pendekatan struktural. Jadi tema pada novel kali ini adalah pencarian jati diri dan eksistensi manusia di tengah absurditas hidup. Karena novel merahnya merah ini menceritakan suatu kehidupan yang mana absurditasnya ini sangat-sangat menonjol. Jadi artinya ketika hidup dalam suatu keabsurdan gitu ya, saudara-saudari sekalian, di sini temanya adalah mencari jati diri. Artinya seperti kalau misalnya kita sederhanakan kalimatnya ini tuh lebih ke perjuangan hidup gitu ya di tengah-tengah absurdnya kehidupan kayak gitu. Kemudian di sini saya menemukan tokoh aku juga. Jadi tokoh aku ini adalah protagonis yang gelisah mempertanyakan nilai-nilai kehidupan. Artinya si aku ini dia adalah orang-orang yang senantiasa mempertanyakan nilai-nilai kehidupan itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kita baca-baca novelnya, perjuangan tokoh aku ini emang bener-bener kerasa banget di kehidupan dan relate banget di kehidupan yang emang banyak lika-likunya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada alur juga. Untuk alur di sini non-linear dengan kilas balik menonjolkan aspek psikologis karena kajian daripada novel ini adalah bagaimana kita mempelajari psikologis atau psikis manusia pada cerita di novel Merahnya Merah ini, seperti itu. Kemudian sini ada penemuan juga terkait gaya bahasa. Untuk penemuan gaya bahasa ini, saudara-saudara sekalian, ini tuh simbolik, puitis, kemudian memperkaya dimensi filosofis. Artinya teks yang ataupun tulisan yang dituliskan oleh penulis novel ini, Pak Iwan Simatupang gitu ya, mohon maaf. Ini tuh teks-teksnya itu pertama simbolik, kemudian puitis, dan ini tuh sangat sekali memperkaya makna-makna filosofis karena ketika kita perhatikan diksi yang dipakai itu sangat memiliki makna-makna yang tersirat di dalam sehingga perlu pemahaman yang emang benar-benar mendalam seperti itu. Kemudian di sini ada sedikit resum terkait manfaat dan tujuan dari penelitian. Kemudian untuk pentingnya penelitian ini, nah laporan ini bukan hanya tugas, tetapi juga sumber pesan moral dan pelajaran emosional. Ya. Memahami struktur novel membantu kita menguasai isi dan penulisannya. Kemudian penelitian ini mengatasi kurangnya literasi mahasiswa, mendorong mereka membaca novel dan menganalisisnya dengan pendekatan struktural. Tujuan lainnya adalah mengukur pemahaman mahasiswa tentang teori struktural melalui analisis langsung. Artinya, pentingnya ataupun tujuan dan manfaat dari penulisan ini bukan hanya sekedar seremonial tugas yang diberikan oleh dosen, khususnya yang terhormat Bapak Dr. Agus Hamdani MPD. Jadi kita tidak hanya melaksanakan tugas dari beliau saja, tetapi di sini kita juga bagaimana kita bisa memahami sumber pesan moral, kemudian pembelajaran emosional melalui membaca novel, kemudian juga ini tuh mengatasi kurangnya literasi karena ketika di kelas kita ditanya itu udah baca novel apa aja. Kadang mahasiswa literasi atau mahasiswa bahasa ini sedikit sekali membaca novel gitu ya, sehingga ini merupakan sebuah inisiasi dari Bapak dosen yang terhormat untuk bagaimana mahasiswa mampu membaca minimal satu novel gitu ya dalam satu
semester ini, seperti itu. Karena kurangnya literasi ini menjadi tugas kita juga gitu ya, dan saya pun selipkan di pentingnya penelitian ini, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke metode penelitian. Di sini metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Artinya kita tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan kita mensortir data-data yang ada pada literatur. Salah satunya ini sumbernya itu dari novel Merahnya Merah langsung gitu ya, karya Iwan Simatupang. Jadi kita menganalisis melalui kalau saya melalui e-book gitu ya, karena tidak punya novelnya, jadi kita analisis e-booknya. Kemudian kita tuangkan datanya terkait pendekatan struktural ini di dalam makalah yang telah dikumpulkan ataupun artikel yang telah dikumpulkan, dan ini melalui PowerPoint seperti itu. Kemudian untuk fokus pada penelitian ini, kita fokus untuk menganalisis keselarasan teks menggunakan pendekatan struktural. Artinya kohesi dan koherensi yang nantinya akan dibahas di pembahasan itu kita fokusnya itu ke sana gitu, saudara-saudara sekalian. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah pembahasan juga bahwasanya novel Merahnya Merah ini merupakan sebuah angin baru di dunia novel. Mengapa demikian? Karena novel ini dianggap pembawa angin baru bagi pernovelan Indonesia, menceritakan cinta segitiga di kalangan gelandangan, menyoroti bahwa gelandangan adalah manusia biasa dengan cita-cita dan konflik batin. Jadi judul Merahnya Merah ini merujuk pada peristiwa berdarah dan senja merah yang menyambutnya. Artinya kenapa dituliskan judulnya itu Merahnya Merah? Pertama menunjukkan bahwasanya novel Merahnya Merah ini, karena kan senja itu suka ada yang warna oranye dan suka ada yang warna merah gitu ya. Tetapi merah yang lebih dalamnya lagi, karena di sini tuh merupakan ataupun merujuk pada peristiwa berdarah gitu ya. Artinya darahnya ini merah sehingga disangkut pautkan dengan senja yang berwarna merah. Ini pun memiliki satu kohesi ataupun memiliki satu keterkaitan seperti itu. Dan kita lanjutkan untuk tema. Di sini terbagi menjadi 3. Ada tema utama novel, dan tema utama novel ini tadi saya sebutkan juga terbagi menjadi 3. Pertama, eksistensi manusia. Artinya di sini pencarian identitas di tengah kekosongan dan keterasingan. Bagaimana peran-peran ataupun tokoh-tokoh di sana mencari identitas dirinya masing-masing atau dirinya sendiri itu dengan sangat-sangat sangat-sangat perlu perjalanan panjang, karena di tengah kekosongan dan keterasingan. Kalau kita baca novelnya itu tuh menceritakan bagaimana dibalik lagi gitu ya ke absurdnya kehidupan, ke abstraknya kehidupan yang emang benar-benar itu tuh dilihat banget di kehidupan nyata, khususnya di kehidupan gelandangan seperti itu. Kemudian ada perebutan identitas. Nah, kemerdekaan dan pilihan dalam ruang sosial yang kacau. Artinya di dalam novel ini diceritakan kerap kali para tokoh-tokoh ini saling berebut identitas. Kemudian di terakhir ada kritik sosial. Selain daripada menceritakan kehidupan nyata gitu ya di kalangan gelandangan, khususnya menggunakan analogi seperti itu, ini juga mengandung kritik sosial bahwasanya gelandangan bukan hanya objek belas kasihan, tetapi manusia dengan konflik batin. Artinya kadang kerap kali kita menyampingkan orang-orang yang gelandangan gitu ya, hanya menjadikannya sebagai objek untuk dikasihani saja, padahal kita di balik itu harus mendalami apa yang terjadi pada orang-orang gelandangan ini, seperti ini yang dijelaskan dengan konflik batin yang ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini sini ada tokoh dan perwatakan. Untuk tokoh utamanya ini adalah tokoh kita. Kemudian tanpa makna yang kompleks, mewakili kegagalan dan keterasingan, simbol manusia terbuka dan gelandangan eksistensial. Kemudian ada tokoh pendukung di sini yang saya temukan. Pertama ada Maria, wanita gelandangan dengan sisi baik dan gelap. Kemudian ada Vivi, wanita muda mewakili nilai baru atau modernitas timpang. Kemudian ada Pak Centeng, ini adalah tokoh jagoan yang berkuasa di informal. Itu untuk tokoh dan perwatakan yang saya analisis menggunakan pendekatan struktural seperti itu. Kemudian di sini ada latar dan alur. Kemudian untuk latar tempat, ini ada di perkampungan gelandangan, alun-alun, stasiun atau Golgotha gitu ya, menciptakan kesan pinggiran dan ruang transit. Nah, ini saya analisis menggunakan pendekatan struktural. Kemudian untuk latar tempatnya itu di perkampungan, kemudian alun-alun, stasiun dan lain-lain. Nah, untuk latar waktunya ini relatif non-linear, mencakup masa lalu, kini, kenangan dan kilas balik. Sebelum revolusi, sesudah revolusi, menjelang senja, seperti itu.
Karena ini pun memiliki satu keterkaitan gitu ya, karena latar waktu di dalam novel Merahnya Merah ini cenderung, relatif non-linear seperti itu. Kemudian untuk alur di sini campuran dengan kilas balik, kemudian konflik internal, eksistensial, eksternal, kehidupan gelandangan, kekerasan, klimaks pada kematian ataupun kekerasan. Sama halnya dengan novel-novel lain, novel ini pun memiliki alur yang emang terstruktur seperti itu. Kemudian di sini ada gaya bahasa dan amanat. Untuk gaya bahasa sini eksperimental, simbolis, metaforis katanya. Teman-teman nanti bisa baca di PowerPoint-nya. Kemudian untuk amanat ini yang paling penting, yang paling kita apa sih perlu diimplementasikan di kehidupan sehari. Untuk amanatnya ini adalah hidup penuh pilihan, kegagalan dan keterasingan, kritik terhadap marginalisasi, kekerasan dan kemiskinan sosial. Artinya bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengarungi kehidupan supaya kita terhindar dari yang namanya keterasingan, kemudian marginalisasi, kekerasan dan kemiskinan sosial. Ini juga sebuah kritik sosial terhadap pemerintahan yang mana pada sampai saat ini masih ada saja marginalisasi ataupun kekerasan bahkan kemiskinan sosial gitu ya di kehidupan kita. Kemudian untuk keterkaitan unsur, nah ini ada tokoh, latar, alur, gaya bahasa saling terkait, kemudian menciptakan makna eksistensial yang utuh. Jadi kalau misalnya kita analisis tokoh, kemudian latar, kemudian alur, itu tuh secara mendalam ada keterkaitan karena kita analisis tadi menggunakan pendekatan struktural sehingga apa yang diterkaitkan itu menjadi terstruktur seperti itu. Kemudian menciptakan makna yang eksistensial dan maknanya ini utuh seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Karena kita terbatas waktu gitu ya teman-teman semuanya, ditakutkan lama juga kita agak mempercepat presentasinya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan kita kita bahas atau kita diskusikan melalui media sosial ataupun bertatap muka langsung. Jadi ini kita langsung saja ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya, novel Merahnya Merah secara efektif mempresentasikan pencarian jati diri dan eksistensi manusia serta kritik sosial melalui tokoh, kemudian melalui latar, alur, dan gaya bahasa yang kaya simbolisme. Analisis struktural menegaskan keselarasan antar unsur dalam membangun makna filosofis yang mendalam. Nah, kemudian untuk sarannya, di sini penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi novel ini melalui pendekatan sosiologis atau psikologis. Bagi pembaca diharapkan dapat lebih kritis dan analitis dalam mengapresiasi karya sastra yang kompleks guna memahami pesan-pesan esensial di dalamnya. Jadi ya, teman-teman semuanya, untuk kesimpulan, novel Merahnya Merah ini secara efektif yang mempresentasikan pencarian jati diri, kemudian eksistensi manusia secara kritik sosial. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pendekatan sosial, ini tuh sangat mencakup sekali. Pertama, struktur daripada teks novel ininya tuh sangat terstruktur, kemudian ada keterkaitan antara kultur dan realita yang ada di masyarakat sekarang gitu ya, sekarang maupun masyarakat dahulu seperti itu. Kemudian untuk sarannya, diharapkan kita menganalisis novel ini tidak hanya menggunakan pendekatan sosial saja, astagfirullah, pendekatan sosial, pendekatan struktural saja gitu ya, tetapi kita bisa nanti menerapkan pendekatan sosiologis atau pendekatan psikologis sehingga kita nantinya akan paham bukan hanya nilai-nilai esensial saja yang bisa kita dapat, tetapi nilai-nilai filosofisnya pun bisa kita dapatkan seperti itu. Itu saja teman-teman semuanya. Dari saya mohon maaf apabila presentasinya terlalu cepat atau misalnya penjelasannya terlalu berbelit-belit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung, mau melalui WhatsApp, mau melalui ngobrol langsung, diskusi, kita ngopi gitu ya. Boleh-boleh saja. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian. Saya Muhammad Syahri Agung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.